remaja, pada masa remaja Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah, Allah justru menutup matanya, menutup telinganya sampai tidur dan terbangun esoknya. Setelah itu Nabi Muhammad tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Muhammad yang menginjak usia 20 di Mekah yang bertepatan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. Muhammad menjelang dewasa. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya yakni Sa'id bin Abi Sa'id. Barulah pada saat berusia 25 Rasulullah menjalin kerja sama bisnis bersama wanita kaya raya yakni Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah. Sepertinya wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hira, tempatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama dan dibawakan oleh malaikat Jibril dari Allah yakni surat Al-Alaq. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat yaitu kalangan Bani Hashim. Dia dan mendapatkan keterangan tubuh Nabi Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya berdandangan dari kaum bersama Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sempat menjadi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran Nabi Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Thalib agar membiarkan Rasulullah. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. Perintah berzakat di zaman Rasul. Memasuki zaman Rasulullah SAW, tepatnya di tahun pertama di Madinah, Nabi dan sahabatnya serta kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap bertahan hidup. Hal ini karena tidak semua dari mereka merupakan orang berkecukupan kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin yang mulai sejahtera di tahun ke-2 Hijriah barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad SAW akhirnya langsung memutus mengutamakan umat yang sedang tidak menerima terjadilah pesta zakat. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu yakni surat Az-Zumar ayat 3. Artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan
Saya akan menceritakan kisah Rasul dengan pengemis buta. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, seorang pengemis Yahudi buta. Apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Hari demi hari, pengemis Yahudi itu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pondok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapi pengemis Yahudi itu sehingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah putrinya Aisyah yang juga istri Rasulullah. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku Nabi Muhammad yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar. Setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah. Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawakan makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawabnya, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu dengan mulutnya. Setelah itu ia berikan kepadaku," kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, "Benarkah demikian?"
Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia. Pengemis Yahudi Buddha itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Demikian kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi Buddha yang begitu menyentuh hati. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat terbaik sepanjang masa. Mereka kan tak hebat. Masari wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuril hadi wa siri sari bisairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bapak Ibu yang kami hormati semuanya dan anak-anakku yang saya cintai, tema hari ini seperti yang ada di backdrop adalah Aku Cinta Rasul, dan sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Dengan semuanya kuntur dalam keadaan aman dan nyaman dan ditambahi rahmat Allah SWT. Al-Fatihah.